Shalom seluruh umat Tuhan yang sudah dipilih Tuhan Yesus, yang telah ditebus dan diselamatkan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kembali kita membawa pujian, membawa penyembahan kita, dan kita akan menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Hari ini kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa membawa ibadah ini dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah melupakan kehidupan kita. Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta urapan Allah turun atas kami. Urapan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan. Urapan yang memberikan kami sukacita, semangat untuk kami boleh memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami akan Tuhan serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan ini, biarlah ini sebagai doa kita. Sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
menaikkan syukurku. Tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekali lagi, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekali lagi, ku tak akan berhenti. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk hidup, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk hidup, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah seperti pujian tadi berkata, hidup yang Tuhan berikan untuk kita hanya kita kembalikan kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Mari bersama-sama kita tinggikan Dia. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, yes, sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Dia adalah Raja segala raja dalam hidup kita. Dia yang memberi kita kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang baik tentunya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan siapkan hati. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Dia rohnya bekerja, supaya firman itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Katakan, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau yang sempurna dalam hidup Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Selagi hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan, hari ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu.
Roh Kudus, sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami, agar firman itu Tuhan tepat masuk di dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, urapi juga kami semua yang menerima firman Tuhan. Beri kami roh hikmat dan pengertian, agar firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, melewati hari-hari yang begitu berat, yang semakin sulit ini Tuhan. Dan biarlah firman itu yang akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah minggu. Kiranya sukacita dan kekuatan dari Tuhan akan terus memenuhi hidup kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Tema kali ini tentang keberhasilan. Pada perikop ini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Untuk kesekian kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tepatnya di Danau Tiberias. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang bernelayan, mereka mencari ikan. Namun dari sekian murid-murid yang mereka menelayan dan mereka pulang, mereka tidak membawa hasil apa-apa. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka kerjakan. Mereka tidak mendapatkan sesuatu dari hasil nelayan. Mereka pulang dengan tangan kosong, dengan tangan hampa. Mereka gagal untuk mendapatkan ikan. Setiap kita tidak ingin mengalami kegagalan. Setiap orang ingin berhasil. Setiap orang berusaha menghindari hal-hal yang membawa kegagalan. Tapi pada kenyataannya, bahwa terkadang perjalanan hidup yang kita jalani, kita tidak lepas dengan berbagai kegagalan. Kita mengalami mungkin kerugian-kerugian, kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di Danau Tiberias. Mereka tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lepas, kita tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa terkadang hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi. Hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Kita mengalami hal-hal yang pahit, kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, kita mengalami hal-hal yang mungkin menyulitkan, mungkin menyakitkan. Kita mengalami akan kesia-siaan dalam perjalanan yang kita hadapi. Kita tidak pernah memilih untuk gagal, tetapi kegagalan bisa menghampiri, bisa datang, bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang. Apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah fakta, adalah kenyataan bahwa mereka tidak lepas dari kegagalan. Tema pada kali ini tentang keberhasilan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang mengalami satu kegagalan, Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang mengalami kegagalan. Kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Kegagalan yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus itu sesuatu yang tidak baik. Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa untuk mencari ikan? Mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman mencari ikan, menjadi seorang nelayan. Tetapi kenyataannya, ketika mereka sedang mencari ikan, mereka pergi bernelayan, mereka gagal, mereka mengalami ketidakberhasilan. Kegagalan itu sesuatu yang tidak membawa keberuntungan, merugikan. Sudah berjerih lelah, sudah berjuang,
Mereka sudah bekerja dengan sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin. Tetapi yang didapatkan hanyalah kosong. Tidak ada hasil apa-apa yang mereka dapatkan. Mereka pulang tanpa harapan. Mereka pulang tanpa sesuatu yang kita tidak boleh menganggap sepele akan hari-hari yang kita jalani, akan setiap rutinitas yang sedang kita jalani. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita perjuangkan hari demi hari, itu adalah berkat Tuhan. Kita tidak bisa mengerjakan dengan sebatas kemampuan kita, sebatas kekuatan kita. Kita tidak hanya sekedar mengerjakan dengan profesionalisme kita, dengan keahlian kita, dengan kemampuan kita. Semua kemampuan yang kita miliki, yang kita punya, itu terbatas. Walaupun kita memiliki keahlian, memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang begitu hebat, begitu besar, tetapi ingat bahwa apa yang kita kerjakan itu terkadang juga tidak bisa menjadi maksimal, bisa membawa kegagalan, bisa membawa kesulitan bagi diri kita, bisa membawa hal-hal yang tidak menyenangkan, bisa mengecewakan akan kehidupan kita. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus ini sangat penting. Kita belajar dari apa yang sedang terjadi dan yang sedang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Segala upaya yang dikerjakan di luar Tuhan Yesus tidak pernah mendatangkan sukacita, tidak pernah mendatangkan keberhasilan. Di luar Tuhan Yesus, mereka mengalami kerugian, mengalami kegagalan, mengalami hal-hal yang tidak membawa keberuntungan. Jangan kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita terlalu mengandalkan kemampuan kita, keahlian kita, pengalaman kita. Sebab di luar Tuhan, kita tidak akan bisa mengerjakan secara maksimal. Mari kita baca di dalam ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita harus menyadari bahwa terkadang dalam hari-hari yang kita jalani, kita tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Kita tidak melibatkan akan Tuhan. Kita terlalu percaya diri dengan apa yang sedang kita kerjakan. Kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Kita terlalu mengandalkan kemampuan kita, pengalaman kita, dan kesanggupan kita. Sehingga kegagalan-kegagalan itu terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita gagal itu sebenarnya karena kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak menyertakan Tuhan dalam apa yang sedang kita kerjakan. Sehingga kita diizinkan mengalami berbagai kegagalan, mengalami kesulitan. Kita tidak mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan. Bukankah Tuhan itu Allah yang selalu setia? Dia hadir dalam kehidupan setiap orang. Tuhan Yesus bahkan berbicara, menyapa kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin hadir di tengah-tengah kehidupan murid-murid Yesus. Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan mereka.
Bahkan Yesus hadir menampakkan diri di tengah mereka sedang mengalami kegagalan. Dan ketika mereka mengalami kegagalan, Tuhan Yesus memberikan petunjuk supaya mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Sehingga mereka taat, mengikuti, menuruti apa yang menjadi petunjuk dan perintah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui peristiwa ini kita belajar bahwa kita perlu melibatkan Tuhan Yesus di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita perlu menyertakan, kita perlu peka akan kehadiran Tuhan Yesus. Kita perlu mengundang Tuhan Yesus, melibatkan Yesus dalam seluruh aktivitas-aktivitas kita. Dan kita percayakan hidup kita untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Tuhan supaya kita mengalami keberhasilan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh peka dan kita mau dengar-dengaran akan setiap nasihat petunjuk Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan beroleh hasil yang maksimal, akan beroleh hasil yang begitu melimpah, begitu ajaib. Dan di luar akal kemampuan kita, Tuhan akan memberikan satu terobosan-terobosan. Tuhan akan mengganti semua kerugian-kerugian yang mungkin pernah kita alami. Tuhan akan mengganti semua duka-duka yang sedang kita jalani, sedang kita hadapi. Tuhan akan ganti dengan sukacita yang baru. Tuhan akan mengganti segala bentuk rasa sedih, kekecewaan dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Saya percaya Tuhan akan bekerja secara ajaib ketika kita melibatkan Tuhan, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus selalu percaya, kita peka dengan kehadiran Tuhan. Kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Kita harus melibatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, ingat, jangan biarkan kegagalan itu terus mengganggu di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kegagalan itu menghantui akan kehidupan kita. Jangan biarkan kegagalan itu terus menggerogoti akan kehidupan kita. Dan jangan biarkan kegagalan itu terus mengikuti kita, terus menghalangi kehidupan kita. Mari kita harus hadirkan Tuhan Yesus. Belajar untuk selalu peka dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dan belajar untuk melakukan akan setiap petunjuk dan perintah-perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan Yesus, maka disitulah kebangkitan terjadi, keberhasilan terjadi. Kita diingatkan, kita harus bergantung kepada Tuhan dalam segala perkara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apakah saat ini engkau sedang bergumul dengan berbagai macam kegagalan demi kegagalan? Apakah kegagalan di dalam berumah tangga, kegagalan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, atau kegagalan dalam berbagai hal yang lainnya? Dan Tuhan semua yang tahu. Kita tidak perlu takut, tidak perlu pesimis, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Bangun persekutuan, keintiman, komunikasi dengan Tuhan Yesus. Datang kepadanya. Tuhan akan menyelesaikan semua kegagalan-kegagalan itu. Tuhan akan menolong kita menemukan keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan akan mengangkat kita dari segala kegagalan. Tuhan akan menarik kita dari lembah kegagalan demi kegagalan. Dan Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan akan mengganti semua kerugian-kerugian kita, semua kegagalan kita. Tuhan akan ganti dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam ayat pasal 4 ayat 6 berkata, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaran
dan kesalehan hidupmu yang menjadi pengharapan. Mazmur sendiri juga berkata begini, bahwa udah perlengkapan semua itu sia-sia, tidak pernah mendatangkan keberhasilan. Pemazmur juga berkata bahwa pengharapan itu hanya di dalam Tuhan Yesus, bahwa seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan, kita datang dengan penuh pengharapan kepada Allah. Dia akan menolong kita, mengangkat kita, memampukan kita, sehingga kita bisa mengalami berbagai macam keberhasilan demi keberhasilan. Kita mengalami sukacita, kita mengalami kebahagiaan. Oleh karena itu, mari terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Datang dengan segenap hati, sebab Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat kita melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, sanggup ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, sanggup ku percaya, sanggup ku percaya. Kami percaya, Kau harapan kami, kekuatan kami. Tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Padamu kami percaya, padamu kami berlindung, padamu kami berseru. Haleluya, kami datang padamu. Dengan segala hati kami datang kepada Engkau Bapa. Kami menyadari keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, ketidaksanggupan kami dalam hari-hari yang kami jalani. Ampuni segala dosa, keangkuhan kesombongan. Kami manusia yang terbatas, manusia yang tidak
lepas daripada berbagai kegagalan, kesulitan. Oleh karena itu Bapa, kami bawa seluruh kehidupan kami, keuangan kami, kemampuan kami, profesionalisme kami, pergumulan hidup kami, kalau hari-hari kami jalani, keluarga kami, semua studi usaha pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkuduskan, sucikan, Tuhan proteksi. Dan bila Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu bekerja, urapan-Mu terjadi atas kami, urapan Tuhan mengalir bagi kami, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terjadi terobosan-terobosan baru dalam hari-hari yang kami jalani, dalam kehidupan kami terjadi melipat kali ganda, terjadi multiplikasi, terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang mendatangkan sukacita, Tuhan yang mendatangkan keberhasilan, Tuhan sumber keberhasilan, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, bersyukur nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala kegagalan, kemiskinan, ketakutan, kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bekerja dalam kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Sukacita Tuhan melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya bersama-sama.